Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari angkatan 3, kelompok 3, kelompok kecil 1 yang beranggotakan Zahra, Zain, Agai, Ahnaf, dan juga Ayu akan mempresentasikan terkait literasi digital. Mengapa ASN perlu menerapkan transformasi literasi digital? Yang pertama, karena pelayanan publik sudah berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi kerja, juga untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas karena tuntutan perkembangan teknologi. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Transformasi literasi digital ini dibagi ke dalam 4, menjadi digital etik, digital culture, digital safety, dan juga digital skill. Di sini kami akan menjelaskan dua jenis transformasi literasi digital, yaitu digital etik dan juga digital culture. Latar belakang dari mengapa PNS harus memiliki literasi digital adalah kode dan etik PNS yang menjadi pedoman dalam mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab aparatur negara agar tetap profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas. Di era digital, PNS tidak hanya bekerja secara langsung, tetapi juga melalui berbagai platform digital. Hal ini menuntut adanya pemahaman literasi digital, khususnya digital etik dan digital culture. Di digital ethics itu sendiri adalah PNS dapat menggunakan teknologi secara bijak dan tanggung jawab dan menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Sementara itu, di digital culture membentuk kebiasaan positif seperti disiplin, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penguatan kode dan etik PNS dalam literasi digital sangat penting agar aparatur negara dapat menjadi contoh dalam penggunaan teknologi yang baik dan profesional. Baik, selanjutnya yaitu digital ethics. Digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa ASN butuh skill digital ethics? Karena ASN membutuhkan digital ethics, mereka merupakan representasi pemerintah di ruang digital, yaitu untuk menjaga citra instansi dan pemerintah, mencegah penyebaran hoax dan informasi yang salah, menjaga netralitas dan profesionalisme ASN, menghindari konflik akibat komunikasi digital yang tidak tepat karena jejak digital bersifat permanen. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan peran kode etik dalam digital etik. Pada era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi sudah menjadi bagian penting dalam pekerjaan termasuk bagi aparatur sipil negara. Kode etik PNS menjadi dasar moral yang mengatur perilaku aparatur di ruang digital agar tetap profesional, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan teknologi. Etika digital juga menekankan bagaimana PNS harus bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi, terutama dalam menyampaikan dan mengelola informasi. Dalam digital etik, kode dan etika PNS memiliki beberapa peran penting, yaitu pertama, menjaga integritas PNS dalam menyebarkan informasi di ruang digital. Kedua, mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang menyesatkan. Ketiga, mengatur batasan antara akun pribadi dan jabatan dalam penggunaan media sosial. Yang keempat, menjaga kerahasiaan data dan informasi pemerintahan. Yang kelima, mendorong sikap netral terutama dalam isu politik di ruang digital. Dengan adanya kode etik ini, PNS diharapkan dapat menjadi contoh dalam penggunaan teknologi secara etis, sehingga ruang digital tetap sehat, aman, dan terpercaya. Selanjutnya, kita akan melihat contoh perilaku dalam digital etik yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perilaku yang harus dilakukan, yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi resmi pemerintah, memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya, dan berkomunikasi dengan sopan di ruang digital. Perilaku ini penting agar kita bisa menjadi pengguna media digital yang bertanggung jawab. Kemudian, perilaku yang tidak boleh dilakukan adalah menyebarkan berita palsu atau provokasi. Yang kedua, menghina individu atau kelompok di media sosial. Dan yang ketiga, menggunakan akun pribadi untuk menyerang kebijakan instansi. Perilaku tersebut harus dihindari karena dapat merusak reputasi, menimbulkan konflik, dan mengganggu ketertiban di ruang digital. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai digital culture. Digital culture adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan meningkatkan kembalikan dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi secara sederhananya, digital culture ini adalah kemampuan kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan kita
pada saat kita berinteraksi atau menggunakan ruang digital. Nah, jadi kita sebagai ASN ini penting untuk memiliki kemampuan ini supaya kita bisa menjaga nilai-nilai yang telah kita terapkan dalam pelatihan sebelumnya, yaitu nilai berakhlak. Jadi pada saat kita melakukan interaksi di ruang digital, kita dapat berinteraksi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita sebagai ASN perlu memiliki digital culture? Nah, karena kita sebagai ASN ini tentunya berkinerja berdasarkan nilai-nilai kebangsaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Oleh karena itu, kita penting untuk bisa menerapkan digital culture dalam kinerja kita sehari-hari. Nah, beberapa hal yang penting untuk kita pahami mengenai digital culture terhadap kinerja kita, yaitu pertama, memudahkan adaptasi terhadap sistem digital pemerintah. Jadi dengan memiliki wawasan digital culture, kita bisa lebih mudah beradaptasi dengan sistem digital pemerintah yang tentunya berlandaskan dasar-dasar negara dan nilai-nilai kebangsaan. Yang selanjutnya itu meningkatkan efisiensi dan kolaborasi kerja. Nah, jadi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan lainnya, kita diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja dan kolaborasi kita dengan pihak-pihak lain. Yang selanjutnya ada mendukung transformasi digital pemerintahan. Nah, jadi pemerintah kita saat ini sedang berupaya untuk melakukan transformasi digital terhadap aspek-aspek pelayanan yang ada di pemerintahan. Nah, dengan memiliki kemampuan digital culture ini, tentunya kita secara tidak langsung mendukung upaya transformasi tersebut agar dapat berjalan dengan lebih lancar dan lebih sukses. Selanjutnya yang terakhir ada membuat pelayanan publik lebih cepat dan mudah diakses. Nah, jadi kita sebagai ASN tentunya berorientasi dengan pelayanan. Nah, salah satunya itu dengan memanfaatkan teknologi yang tentunya pada saat memanfaatkan teknologi tersebut kita dituntut untuk memiliki digital culture yang baik, sehingga nilai-nilai kebangsaan kita bisa diterapkan pada saat kita melakukan pelayanan dengan teknologi tersebut yang tentunya akan membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat dan juga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Baik, selanjutnya yaitu peran kode etik dalam digital kultur. Kode etik PNS juga berperan dalam membentuk budaya digital, yaitu kebiasaan dan nilai yang berkembang dalam penggunaan teknologi di lingkungan kerja pemerintahan atau instansi. Kode dan etik PNS ini dalam digital kultur antara lain yaitu mendorong terbentuknya budaya kerja digital yang disiplin dan efisien, kemudian membiasakan penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik, menumbuhkan budaya kolaborasi berbasis teknologi antar instansi, kemudian membentuk kebiasaan komunikasi digital yang sopan, cepat, dan tepat, dan menguatkan budaya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan budaya digital yang baik, PNS tidak hanya sekedar menggunakan teknologi, tetapi juga menjadikannya bagian dari cara kerja sehari-hari yang modern dan profesional. Selanjutnya itu contoh perilaku digital kultur. Nah, sebagai ASN kita harus melakukan hal-hal berikut ini, yaitu menggunakan aplikasi kerja digital secara konsisten, berkolaborasi melalui platform digital resmi, kemudian mendukung inovasi layanan digital pemerintah. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dilarang bagi kita lakukan, yaitu menolak penggunaan sistem digital, menghambat transformasi digital, dan tidak mengikuti perkembangan teknologi kerja. Baik, kemudian untuk kesimpulan dari presentasi kali ini adalah digital etik adalah pedoman perilaku dalam penggunaan teknologi digital yang mengarahkan PNS untuk bersikap jujur, bijak, dan bertanggung jawab di ruang digital. Digital culture merupakan kebiasaan positif dalam penggunaan teknologi seperti disiplin, komunikasi yang baik, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kode etik PNS berperan penting dalam menjaga sikap profesional aparatur negara di era digital. Dengan memahami dan menerapkan digital etik serta digital culture, PNS dapat menggunakan teknologi secara tepat, aman, dan bermanfaat untuk mendukung pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata atau penyampaian informasi yang kurang diperkenankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.